Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatin, JGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Madiun, Kota Madiun. Saya akan melakukan kegiatan supervisi. Baik, sebelum untuk melakukan kegiatan supervisi, saya akan memperkenalkan teman saya yang ada di samping saya, yaitu Bapak Naim. Ya. Bagaimana Bapak Naim kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rohmatin. Alhamdulillah, Ya. saya juga baik. Baik Pak Naim, untuk bincang-bincang pada hari ini maksudnya Bu Rohmatin nanti ingin melakukan supervisi di kelas. Sebelumnya saya ingin melakukan kegiatan praobservasi ya Pak Naim ya. Supaya nanti kegiatan praobservasi ini Pak Naim lebih percaya diri dan lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Itu harapannya ya Pak Naim ya. Iya Bu Rohmatin. Baik, saya ingin bertanya untuk materi yang ingin diajarkan Pak Naim nanti di kelas, materi apa ya Pak Naim? Ya. Materi yang akan saya sampaikan nanti yaitu mengenai teks berita. Baik, teks berita. Tujuan dari pembelajaran yang diharapkan apa Pak Naim? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan nanti yaitu peserta didik mampu memahami penyajian berita dalam bentuk video. Ya, jadi nanti diharapkan peserta didik mampu memahami teks berita dalam bentuk video ya Pak Naim ya. Baik, area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nanti seperti apa Pak Naim? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pembelajaran pengetahuan ya. Siswa atau peserta didik mampu memahami unsur yang terdapat dalam teks berita yaitu unsur 5W1H. Terus kemudian nanti peserta didik juga dapat menemukan informasi yang terdapat dalam teks berita itu. Ya, jadi ada dua yang ingin dicapai, yaitu peserta didik nanti bisa menemukan informasi dalam teks berita, kemudian bisa menemukan unsur 5W+1H. Seperti itu ya Pak Naim ya? Betul. Baik. Untuk rancangan pembelajaran yang diterapkan di kelas, strategi pembelajaran yang digunakan seperti apa? Ya. Strategi pembelajaran yang ingin saya gunakan atau saya terapkan nanti yaitu adalah berdiferensiasi proses ya. Tentunya saya juga akan menyediakan ya, berupa LKPD baik itu teks berita dan LKPD berupa video teks berita. Terus kemudian saya juga akan melibatkan kompetensi sosial siswa seperti itu. Oh ya Pak Naim nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang proses ya Pak Naim ya. Betul. Kemudian juga sudah menerapkan nanti rencananya kompetensi sosial emosional siswa ya Pak Naim ya, atau betul. KSE yang kita kenal. Kemudian untuk model pembelajaran nanti yang diterapkan model pembelajaran apa Pak Naim? Ya, model pembelajaran yang ingin saya terapkan dalam KBM nanti yaitu problem based learning atau PBL itu. Ya, baik. Untuk PBL pastinya di sintak-sintak yang di bagian inti pembelajaran pastinya Pak Naim akan menerapkan ya seperti itu ya. Betul. Kemudian untuk metode yang digunakan pada waktu proses pembelajaran seperti apa Pak Naim? Ya, metode pembelajaran yang ingin saya laksanakan di KBM nanti, saya akan membentuk kelompok, diskusi kelompok, terus saya juga akan memberikan kesempatan siswa nanti berpresentasi ya, menyampaikan diskusinya, terus kemudian nanti akan saya berikan tanya jawab juga, kesempatan untuk bertanya jawab sama kelompoknya, terus kemudian nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan penugasan ya, untuk siswa itu sendiri. Ya, lengkap sekali ya metode yang sudah digunakan. Baik, untuk media pembelajaran yang digunakan nanti menggunakan media apa Pak Naim? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan dalam KBM nanti saya akan menyediakan teks berita. Terus kemudian saya juga akan memberikan tayangan video teks berita. Ya, jadi ada dua ya. Penerapannya menggunakan video sama teks berita, itu media yang dipakai. Baik. Untuk pelaksanaannya kapan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelasnya itu? Ya. Rencana pelaksanaannya hari Rabu. Ya. Nanti di kelas 11.5 pada jam pertama dan jam kedua. Ya. Baik, nanti saya akan ketemu Pak Naim untuk melihat proses pembelajaran Pak Naim di kelas pas hari Rabu ya, jam ke-1-2 di kelas 11.5. Baik Pak Naim, untuk ini kegiatan berikutnya apa yang kita dapatkan dari percakapan pada hari ini Pak Naim? Nah, pada percakapan hari ini saya bisa mengambil kesimpulan saya akan melaksanakan pembelajaran yang telah saya rancang, saya buat. Baik itu mengenai strategi bagaimana nantinya di KBM, terus kemudian model pembelajaran seperti apa dan metode pembelajarannya seperti apa yang sudah saya rancang dan akan saya terapkan pada KBM nantinya itu. Iya. Baik Pak Naim, karena Pak Naim sudah mengetahui semua persiapan untuk pembelajaran, jadi besok kita ketemu di kelas.
Saya akan melakukan kegiatan supervisi, mengamati Pak Naim untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan sesudah melakukan pembelajaran nanti, Pak Naim ada itu lagi ya kegiatan yang namanya pasca observasi ya Pak Naim ya. Ya, betul. Tentunya nanti saya juga akan berbincang-bincang lagi untuk memberikan umpan balik dengan proses pembelajaran yang sudah disampaikan Pak Naim dengan PP saya yaitu Ibu Kristianita. Seperti itu ya Pak Naim ya. Iya. Ya, baik. Untuk kegiatan pra observasi ini saya akhiri Pak Naim ya. Ini ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Tidak ada. Saya ya. kira cukup. Cukup ya. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua. Alhamdulillah. Karena baik, kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan. Ya. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya lihat hari ini ada salah satu teman kalian yang tidak hadir. Siapa? Fania. Fania kenapa hari ini? Sakit. Kalau sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Semoga Fania bisa belajar bersama di kelas ini. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang teks berita. Ya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu teks berita, apa itu pengertian dari teks berita, ya. Apa itu syarat-syarat dari teks berita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami penyajian teks berita dalam bentuk video. Ya. Selanjutnya, nanti akan saya sajikan atau saya berikan sebuah LKPD berupa video dan berupa teks berita. Ya. Nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok, membahas tentang informasi yang ada dalam berita itu, dalam video itu. Terus kemudian juga akan saya berikan teks berita, ya. Nanti kalian juga akan berdiskusi tentang teks berita itu, seperti itu. Masing-masing kelompok nanti ada 5 anggota. Ya. Silakan dari kalian langsung membentuk kelompok. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan membentuk kelompok. Lanjutkan ya, kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang akan saya tayangkan berupa ini video tentang berita. Ya. Nanti kalian akan melihat dengan seksama terus menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti akan saya berikan pertanyaan seperti apa. Sahabat teman udah dari cara-cara gitu loh. Harusnya mereka satu gol ya itu mereka di aplikasi Goes, lalu top up saldonya, kemudian pilih menu right, pilih sepeda yang ingin kamu pakai, klik scan dan segera scan barcode yang ada di sepeda tersebut. Nah, tadi kita sudah melihat tayangan videonya secara bersama-sama. Setelah itu akan saya berikan LKPD. Ya, LKPD di sini ada 2. Yang satu mengenai video yang sudah saya tayangkan, dan yang kedua mengenai
polusi udara yang ada di Jakarta. Ya. Nanti ada 2 LKPD dan masing-masing kelompok nanti berdiskusinya berbeda. Yang satu mengenai video yang sudah saya tangkan, dan yang kedua nanti silakan membaca teks berita yang saya berikan di LKPD itu. Nah, sebelum memulai diskusi, tolong diperhatikan sebentar, ya. Nanti saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi mengenai tayangan video dan teks berita yang sudah saya berikan. Kemudian nanti akan saya tunjuk atau saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Maka dari itu silakan dimulai diskusinya. Ini ada barcode-nya kalau mau lihat lagi tayangannya. Atau di lembar kertas kalian nggak apa-apa. Kalau di belakangnya apa? Di belakangnya. Yang meminati waktu di shoot itu. Jadi juga kalau kita melihat dari realitanya di Kota Madiun ini udah ada Madiun Bus Tour, udah ada Gojek, udah ada Grab. Jadi mungkin ini kurang efektif untuk diterapkan secara kontinu atau berkelanjutan. Tapi dengan bike sharing ini bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para wisatawan-wisatawan yang mau berkunjung ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. Seperti itu. Nah, sekarang tolong perhatikan, ini ada kelompok lain yang ingin menyampaikan hasil diskusinya dari teks berita yang lain. Silakan kelompoknya Hizkia menyampaikan hasil diskusinya. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks berita anggota DPRD rame-rame kritik penanganan polusi udara di Jakarta. Untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi informasi utama dalam teks berita di atas? Yang pertama yaitu kritik anggota DPRD DKI Jakarta terhadap penggunaan penanggungan polusi udara di Jakarta oleh pemerintah yang dianggap hanya bersifat responsif semata dan tidak konsisten. Untuk pertanyaan kedua, mengapa indeks kualitas udara di Jakarta bernilai merah? Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu karena terjadi lonjakan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Selain itu juga musim kemarau membuat polusi udara memburuk. Nah, terjadi penyebab seperti itu. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri teks berita yang melekat pada teks di atas.
Ada ciri-cirinya, salah satunya faktual karena teks tersebut menyajikan data dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dan juga aktual karena kejadian tersebut terjadi berita tersebut dikeluarkan 1 hari setelah kejadiannya ramai diperbincangkan, dan juga berita tersebut bersifat objektif karena mengambil sumber berita yang nyata atau asli, mengandung unsur 5W plus 1H. Judul berita dapat mewakili isi berita, juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, bagaimana upaya untuk mengurangi polusi tersebut? Upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara ialah melakukan peningkatan layanan transportasi umum, terutama konferensi Transjakarta ke bus listrik. Dan kami juga melakukan uji emisi kendaraan bermotor serta mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan emisi gas buang. Ya, yang untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan mengapa teks di atas termasuk teks berita dan apa manfaatnya. Ya, teks di atas merupakan teks berita karena teks tersebut memberikan informasi terkait suatu hal serta memiliki ciri-ciri layaknya teks berita seperti yang dijelaskan oleh Malik tadi. Dan untuk manfaatnya ialah memberi informasi kepada masyarakat baik di Jakarta maupun di luar Jakarta tentang tingkat polusi udara yang ada di Jakarta. Selain itu dapat menunjukkan kinerja dari DPRD yang akhirnya mengkritik penanganan polusi udara yang ada di Jakarta. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, perkenalkan saya jadi Bang Obesan Allah dari kelas 11 absen 11. Izin bertanya, kalian tadi kan sudah mendengarkan dari berita yang disampaikan oleh Pak Naim kan ya, tentang video bike sharing itu. Jadi menurut kalian tuh keterkaitan antara bike sharing sendiri sama polusi udara di Jakarta itu apa ya? Kurang lebih itu aja sih. Makasih. Ya, izin menjawab. Jadi hubungannya antara bike sharing tadi, program bike sharing dengan penanganan polusi udara yang ada di Jakarta itu saling berkaitan. Jadi bike sharing ini kan termasuk kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak ya. Jadi kayak dengan menggunakan bike sharing ini dapat menekan polusi yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan yang biasanya menggunakan bahan bakar minyak. Selain itu juga membuat polusi udara berkurang, terus juga dengan bike sharing ini dapat menjadi salah satu alternatif. Gimana nih? Lanjut. Ya, menjadi salah satu alternatif untuk menekan polusi udara. Ya, sebenarnya untuk bike sharing sendiri ini kurang efektif ya, karena ini pabrik-pabrik ini sudah mulai memproduksi kendaraan mobil listrik yang lebih efisien. Nah, tadi kalian dari kelompok 2 dan kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kita akan melakukan refleksi kegiatan kita hari ini. Ya. Kalian boleh berpendapat, kalian boleh memberikan kesan apa yang kalian rasakan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mungkin dari kalian ingin menyampaikan kesan atau pendapatnya mengenai kegiatan atau pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Baik, saya izin menyampaikan mengenai refleksi tentang pembelajaran kali ini. Jadi setelah melihat berita yang sudah ditayangkan tentang bike sharing dan juga setelah menyimak berita yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 mengenai polusi udara, saya bisa belajar dan lebih open-minded tentang polusi-polusi udara dan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia serta solusi-solusi inovatif yang sudah banyak disampaikan oleh generasi-generasi muda di Indonesia. Juga saya juga bisa belajar mengenai materi yang kita bahas sekarang mengenai teks berita, seperti ciri-ciri utama teks berita, pengertian dan juga struktur-strukturnya teks berita. Seperti itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Naura. Tadi sudah disampaikan refleksi dari Naura. Mungkin ada lagi refleksi atau kesan pendapat mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Lintar. Ya, silakan. Jadi izin menyampaikan untuk refleksi pada pagi hari ini yang saya dapatkan pada pelajaran hari ini, yaitu kita dapat mempelajari antara keterkaitan berita 1 dan berita 2 yang telah disampaikan oleh Pak Naim melalui video yang ada, yaitu berita yang pertama adalah
layanan bike sharing, dan yang kedua adalah tentang polusi di Jakarta. Dengan adanya berita kedua tersebut itu dapat saling berkait dan dapat mempelajari unsur satu sama lainnya. Sebelum saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, nanti saya akan menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai menulis teks berita dari sumber video. Ya. Nanti kalian akan belajar menulis teks berita dari sumber video. Itu. Saya akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatin, CGB Angkatan 11. Baik, saya akan memperkenalkan di sebelah kiri saya ada Bapak Naim, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Madiun. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Kristianika, PP dari CGB Angkatan 11. Baik, rangkaian kegiatan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan observasi yang kemarin kita lakukan ya Pak Naim ya, waktu di kelas. Bisa kita mulai aja, Ibu Bapak? Ya. Baik, untuk rangkaian pasca observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal Pak Naim ya. Pak Naim kan sudah saya amati pada waktu di kelas kemarin ya. Sudah. Ya, baik. Bagaimana perasaan Pak Naim setelah saya melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Naim? Ya, saya dengan adanya observasi ini saya merasa senang ya, karena saya bisa merefleksikan diri saya sehingga saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya selama mengajar di dalam kelas seperti itu. Ya, baik. Jadi Pak Naim bisa merefleksikan diri tentang kelebihan dan kekurangan selama melakukan proses pembelajaran. Seperti itu Pak Naim ya. Baik. Area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dan tahap-tahapan apa yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung Pak Naim? Pertama, area pengembangan yang sudah saya lakukan dalam kelas yaitu mengembangkan kemampuan intelektual, yaitu dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Terus kemudian saya juga menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Ya, saya juga mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis teks berita, ya, dalam menemukan informasi, ya, yang mencakup unsur 5W 1H itu. Terus kemudian saya juga mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan seperti itu. Untuk tahapan-tahapannya, saya sudah melakukan tahapan pembelajaran berdiferensiasi konten ya dengan mengembangkan kemampuan sosial emosional. Terus menggunakan proses pembelajaran PBL, problem based learning, terus menyediakan media pembelajaran yaitu berupa video dan teks berita tentunya. Terus saya juga menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, ya, presentasi, tanya jawab dan penugasan di akhir pembelajaran. Ya, ternyata area pengembangan yang sudah dilakukan Pak Naim pada waktu proses pembelajaran sangat kompleks sekali ya Pak Naim. Hampir semua sudah dilaksanakan. Bahkan tahapan-tahapan yang dilakukan pada waktu proses pembelajaran sudah dilakukan juga, seperti mengadakan itu diskusi kelompok. Akhirnya kan pembelajaran berpusat pada siswa dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga. Kemudian Pak Naim juga menerapkan KSN-nya juga. Dan di situ sudah terlihat sendiri ya keaktifan pada waktu proses pembelajaran. Bagus sekali itu Pak Naim ya. Baik, untuk berikutnya menurut Pak Naim, area pengembangan yang Anda lakukan apakah sudah berhasil apa belum Pak Naim? Ya, menurut saya area pengembangan yang sudah saya lakukan itu sudah baik ya. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi konten ya dengan mengembangkan kompetensi sosial emosional. Terus kemudian saya juga sudah menerapkan pembelajaran problem based learning ya, sesuai dengan sintaks-sintaksnya. Tetapi saya masih melihat kekurangan ya, pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Nah, begitu ya Pak Naim ya. Ternyata Pak Naim sudah menerapkan pembelajaran yang sudah dirancang, ternyata masih ada kekurangannya ya. Mungkin kekurangannya atau kendala apa yang Pak Naim hadapi saat proses pembelajaran itu Pak Naim? Ya, yang pertama, saya masih belum maksimal mungkin dalam pengelolaan kelas. Hal ini
bisa terlihat jelas pada saat saya mengajar itu masih ada murid yang mungkin asik main dengan HP-nya Oh, atau iya, dengan gadgetnya. iya. Terus ada beberapa mungkin siswa yang masih ngobrol gitu. Terus kemudian juga ada siswa yang belum aktif dalam diskusi itu. Oh gitu. Jadi Pak Naim kurang dalam pengelolaan kelas ya, terutama ada siswa yang seperti tadi main HP sendiri, Iya. terus tidak proaktif dalam kegiatan belajar kelompok. Ya, baik. Kalau seperti itu, mengapa sampai terjadi dalam proses pembelajaran Pak Naim? Ya mungkin hal ini terjadi itu karena proses pembelajaran saya kurang bisa mengkondisikan ya Ya. suasana belajar yang menyenangkan, Mm-mm. dan saya juga mungkin belum melakukan pemetaan sesuai kebutuhan murid itu. Seperti proses pengumpulan data, informasi tentang karakteristik dan kebutuhan murid, Ya. sehingga mungkin saya belum bisa mengetahui kemampuan dari minat, ya, kebutuhan dan hambatan dan gaya belajar murid dalam proses pembelajaran itu. Ya, jadi Pak Naim sudah mengetahui mengapa hal itu terjadi. Ya. Ya, Pak Naim harus bisa apa istilahnya memulai dari awal, yaitu melihat gaya belajar murid juga, kondisi murid pada saat diajar, kemudian metode yang menarik mungkin ya Pak Naim ya bisa diterapkan pada pembelajaran berikutnya, seperti itu ya Pak Naim ya. Baik, rencana ke depan apa yang akan Pak Naim lakukan untuk mengatasi semua hal itu Pak Naim? Ya. Rencana saya itu akan melakukan perbaikan atau perubahan mengajar saya, Ya. dimulai dari tahap persiapan, ya, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi pembelajaran yang lebih matang lagi tentunya. Terus kemudian saya juga akan melakukan proses pemetaan kebutuhan belajar siswa, gitu. Dimulai dari mengadakan tes diagnostik untuk mengetahui bakat, minat dan gaya belajar siswa tentunya. Terus saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik sehingga murid bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Terus yang terakhir mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensi proses, konten dan yang tentunya produk, ya. Ya. Supaya materi yang saya sampaikan dengan itu bisa menerapkan pengembangan kompetensi sosial emosional pada siswa tentunya. Rencana yang sangat bagus sekali Pak Naim, betul. dan sudah kompleks yang semua permasalahan tadi bisa teratasi di planning yang akan Pak Naim semoga terapkan aja. ini ya. Baik itu tentang model pembelajarannya, persiapan dalam diferensiasinya, kemudian juga melibatkan KSE-nya, itu bagus sekali. Oh, kalau seperti itu kapan rencana yang ingin Pak Naim terapkan nanti? Ya tentunya rencananya akan saya terapkan mungkin di semester depan, Semester karena depan, ya? semester ini materi yang sudah saya sampaikan itu sudah selesai dan Ya. mungkin akhir-akhir minggu ini akan diadakan itu penilaian sumatif akhir Oh semester. iya. Bagus Pak Naim, saya mendukung kegiatan Pak Naim untuk penerapannya ke depannya ya, karena ini sudah di akhir semester ya, jadi sudah persiapan untuk masuk ujian sekolah ya, seperti itu. Saya mendukung sekali, semoga rencana Pak Naim nanti bisa sukses dan Amin. bisa merubah cara Pak Naim mengajar mungkin, dan siswa lebih aktif lagi, seperti itu Pak Naim. Terima kasih Pak Naim sudah menyampaikan semuanya di pasca observasi ini. Semoga Pak Naim sukses lagi untuk mengajarnya di kelas. Baik, untuk selanjutnya Ibu Kristianita, tadi saya sudah melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bapak Naim, yaitu guru bahasa Indonesia di sekolah kami. Saya mohon memberikan umpan balik atau masukan mungkin dari kegiatan coaching saya dengan Pak Naim. Monggo Ibu Kristianita, saya beri kesempatan untuk menyampaikan sedikit. Terima kasih Bu Romatin sama Pak Naim atas coaching yang telah dilakukan pasca observasi gas yang dilakukan Bu Romatin pada ini. Ini sudah bagus sekali, luar biasa, alhamdulillah. Dari percakapan coaching tadi, kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan Pak Naim di kelas, mungkin kalau kita beri penilaian tentang 1 sampai 100 mungkin sudah mulai berapa kira-kira? Masuk rentang maksimal 90-an bisa. Oh, gitu, sudah hampir semua diterapkan ya, seperti itu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Tadi kalau saya perhatikan juga coachingnya juga berjalan dengan baik, alhamdulillah. Diawali dari bagaimana perasaan Pak
Naim ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian tadi juga dari Bu Rahmatin menanyakan hal-hal apa saja yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Kemudian tadi Pak Naim juga sudah menyampaikan panjang lebar, menjawab tentang area pengembangannya. Kemudian tadi Bu Rahmatin juga sudah berusaha menggali di area pengembangan itu kira-kira hal-hal apa yang masih ada kekurangan. Dan alhamdulillah tadi Pak Naim juga bisa memaparkan dengan luar biasa berikut tentang gimana upaya-upaya untuk memperbaikinya ke depan. Luar biasa sekali Bu Rahmatin. Saya pikir coachingnya sudah insya Allah sudah memenuhi alur tirta gitu Tapi memang untuk bisa menjadi lebih baik, memang kita harus banyak latihan. Betul, ya. Terima kasih sekali loh Pak. Saya sekali. Terima kasih Bu Kristianita yang telah memberikan umpan balik pada kegiatan coaching pada hari ini. Baik, untuk rangkaian coaching pada hari ini saya akhiri mulai dari proses kemarin yaitu pra observasi, kemudian observasi, dan terakhir ditutup dengan pasca observasi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Naim yang telah membantu saya, kemudian Ibu Kristianita selaku PT saya. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.